Apakah ibu ada riwayat berganti-ganti pasangan? Nah, ini sedikit sensitif, hati-hati bertanyanya. Karena tahu sendiri ya, riwayat berganti-ganti pasangan dengan riwayat seksual yang tidak aman, itu berbahaya juga untuk perempuan maupun laki-lakinya. Nah, jadi ini ditanyakan juga. Dan yang terakhir, riwayat IMS. Pernah nggak mengalami infeksi, ya, PID, pernah nggak dia? Jadi itu ditanyakan semuanya. Nah, setelah udah tanya riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, riwayat seksual, ya, kehidupan seksual dia ya, kita tanya ada gejala lain nggak? Apa aja gejala lain yang perlu ditanyakan? Yang pertama, ada penurunan atau kenaikan berat badan atau tidak? Kita udah tahu lah ya, kalau penurunan berat badan, terus ada berdarah-darah, habis itu ada massa misalnya, nah kira-kira itu ke arah mana gitu, ya, ke arah cancer misalnya gitu. Kemudian apakah ada kenaikan berat badan? Jangan-jangan ada sesuatu di dalam uterusnya atau di dalam kelamin wanitanya, itu yang bisa meningkatkan berat badan gitu. Nah, itu juga harus ditanya. Apakah ada riwayat nyeri perut atau sekitar panggul? Ada sakit nggak? Gitu. Ya misalnya dibilang, oh sakit di perut sebelah kiri dok. Terus ada massa, terus berat badan saya naik gitu. Nah, itu juga harus dicari tahu kenapa. Kita tanyakan riwayat keputihan. Apakah ada keputihan yang tidak normal? Ya, aku rasa kalian juga udah lumayan mengerti ya mengenai keputihan yang normal seperti apa. Terus kemudian nanti ditanya apakah ada berbau, ada bercampur darah, ya, ada gatal atau tidak dan sebagainya, itu urusannya discharge, ditanyain di situ. Kita tanyakan ada gangguan nggak dalam BAB maupun BAK. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian kalau ingat strukturnya, ya, struktur yang depan itu adalah vesika urinaria, kemudian ada uterus, dan di belakang ada kolon ya, bagian ke arah rektum. Gitu. Nah, di situ kita tanyakan, ada ganjel nggak BAB dan BAK-nya, susah nggak, atau ada inkontinensia atau apa, ya. Kemudian kita tanyakan tanda gejala anemia, cepat lelah nggak, ada pucat nggak kelihatannya, ya, ada sesak napas atau tidak, dan sebagainya. Bu, di rumah lagi kan, dulu ada nggak yang pernah mengalami riwayat kelainan darah, baik di keluarga maupun di ibunya sendiri? Ya, jangan-jangan kalau misalnya dia mengalami kelainan darah, contohnya von Willebrand disease, nah itu juga bisa menyebabkan AUB. Tidak. Doktrin yang paling penting di sini adalah tiroid, kemudian Cushing, dan juga ada prolaktin. Oke. Sebentar, sorry, tadi internetku unstable ya. Udah bisa ya sekarang ya. Nah, jadi memang agak panjang ya ditanyanya ya. Ke ibunya ini kita tanya lebih panjang dikit. Kelainan endokrin ada nggak Bu? Misalnya ada berdebar-debar, terus tidak tahan panas, penurunan berat badan, ya, ciri-ciri hipertiroid misalnya gitu. Oke, terus misalnya ada peningkatan berat badan nggak? Ada strie nggak? Habis itu misalnya ada moon-nya ya, mukanya tampak seperti moon facies nggak? Itu ciri-ciri Cushing syndrome, gitu ya. Kita bisa tanyakan hal-hal seperti itu. Nah, salah satu yang paling mungkin teman-teman jarang dengar tapi memang bisa menyebabkan gejala AUB adalah prolaktinemia. Ya, prolaktinemia di sini adalah hormon air susu gitu ya, gampang ya, hormon air susu yang terlalu tinggi, prolaktinemia. Nah, itu satu dia bisa menyebabkan amenorea, pasiennya jadi nggak mens. Kemudian yang kedua bisa juga jadi AUB, jadi menstruasi tapi nggak lancar ataupun jadinya kacau gitu. Kemudian kita harus hati-hati ya, kalau misalnya udah ada ciri-ciri kelainan endokrin seperti itu, kita harus bisa siap untuk mencari diagnosis yang lain ya. Salah satunya contoh kalau prolaktinemia, kita cari tahu apakah di pituitarinya ada masalah atau tidak. Nah, itu juga harus kerjasama dengan dokter-dokter yang lain ya untuk pemeriksaannya. Oke, lain-lain sisanya kita tanya riwayat pengobatan, dia ada nggak minum obat-obatan tertentu, riwayat obat-obatan KB misalnya ya, hormonal, KB hormonal, kemudian riwayat operasi, ada operasi apa aja dari dulu, terus waktu operasi itu pernah ada riwayat bleeding nggak, yang susah berhenti, itu ditanya juga. Riwayat sakit sebelumnya, biasa ya, DM, HT, nah, kita cari tahu. Riwayat keluarga, ada nggak yang punya riwayat kanker, ada nggak riwayat kayak gini juga, dan terakhir riwayat sosial. Riwayat sosial di sini biasanya merokok, alkohol, ditanyain seperti biasa ya. Kira-kira itu untuk anamnesisnya. Jangan lupa untuk menganalisis lengkap. Kita pastikan pasien stabil. Apalagi pasien dalam kondisi AUB itu ada yang pendarahan, ya. Jadi dia ada sesuatu ongoing blood loss gitu. Jadi kita harus bisa ringkas dapat diagnosisnya. Singkirkan diagnosis banding ya. Oke, untuk pemeriksaan fisiknya
Yang pertama kita harus TTV dulu ya, blood pressure, heart rate biasa. Kemudian kita lihat BMI, karena BMI ini berperan ya, pasien-pasien yang obesitas, terus kemudian pasien-pasien yang Cushing syndrome dan sebagainya, itu bisa ada urusannya dengan BMI ini. Kita cari tahu di status generalis seperti biasa tanda-tanda anemia, ya apakah ada konjungtiva yang pucat, kemudian mukosa oralnya pucat atau tidak dan sebagainya. Tanda-tanda anemia. Nah, selain itu kita cari tanda-tanda kelainan endokrin, ya tanda kelainan endokrin kita lakukan pemeriksaan tiroid. Di situ kita lihat apakah ada pembesaran, ada nyeri tekan, ada pembesaran nodul yang tidak diffuse atau tidak dan sebagainya. Kita cari tahu ada nggak ciri-ciri hiperandrogenisme, ya misalnya ada pertumbuhan rambut yang abnormal atau nama lainnya adalah hirsutism. Terus kemudian klitoromegali. Nah, ini memang agak sedikit sulit ya untuk diperiksanya kan karena ini berhubungan dengan daerah kewanitaan. Dan yang terakhir apakah ada pertumbuhan jerawat yang tidak biasa yang mendadak jadi makin banyak gitu ya. Kalau untuk Cushing syndrome kita lihat apakah facies moon-nya ada, terus ada distribusi lemak yang abnormal atau tidak, ya biasanya ada buffalo hump dan sebagainya. Dan juga kita lihat ada strie abdominal atau tidak. Untuk pemeriksaan di koagulopati seperti biasa ya, kita cari tahu apakah ada memar-memar, peteki, purpura, ekimosis, ya. Apakah ada pendarahan dari gusi ataupun mimisan. Jadi benar-benar untuk AUB ini kita lakukan pemeriksaan yang lengkap gitu. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan abdomen. Ya, di pemeriksaan abdomen ini seperti biasa kita lakukan pemeriksaan IAPP, inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi ya. Nah, boleh perkusi dulu, boleh palpasi dulu terserah ya. Pokoknya auskultasi duluan kalau di abdomen. Nah, fungsinya apa? Salah satunya untuk meraba apakah ada massa yang abnormal atau tidak di area abdomen ataupun di area pelvis. Ya. Nah, kita lihat di sini ada gambaran 9 regio abdomen. Ya, kita harus bisa nih menjelaskan nanti kalau misalnya perseptor yang nanya, ada massa di sebelah mana? Nah, kalian harus bisa sebut regio dari abdomennya. Oke. Kemudian lanjut ke pemeriksaan dalam. Ya, jangan lupa pokoknya ini pasien obstetri ginekologi, pasien perempuan. Kalau kalian dokter laki-laki atau kalian misalnya perempuan tapi misalnya kurang pede atau gimana, minta ditemani oleh lawan jenis gitu ya. Sorry, tapi kalau perempuan ya minta ditemani sama perempuan lagi ya, ngapain ngajak cowok. Nah, jadi akhirnya ya udah kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita izin, kemudian biasanya dilakukan pertama spekulum dulu ya, menggunakan cocor bebek. Kita lakukan pemeriksaan spekulum. Nah, pemeriksaan spekulum atau bimanual dulu nih biasanya gitu kan? Ada yang bertanya. Jawabannya adalah spekulum dulu. Kenapa? Karena spekulum satu, dia tidak sepanjang jari kita. Kalau misalnya jari-jari yang panjang ya. Nah, terus kemudian spekulum mengizinkan kita untuk memvisualisasikan serviks dan sekitarnya. Jangan sampai kita belum melihat apa-apa di dalam dengan buta, terus kita lakukan vaginal touche, tiba-tiba di situ misalnya ada kista atau ada lesi kanker yang gampang berdarah, itu semakin membahayakan pasien. Maka dilakukan spekulum terlebih dahulu. Ya. Nah, jangan lupa untuk memasukkan spekulum itu menggunakan gel, kecuali untuk diagnostik tes. Contohnya pap smear, IVA itu ya, untuk supaya tidak ada kerancuan, ya, jangan menggunakan gel. Kemudian kita lakukan bimanual, ya bimanual seperti biasa, vaginal touche, terus kemudian dari atas, dari luar, kita lakukan perabaan. Kita cari tahu apakah ada massa yang abnormal, ada nyeri goyang porsio, ya ada nyeri tekan atau tidak, dan sebagainya. Dari dua pemeriksaan itu kita udah bisa lihat kalau ada kelainan di uterus maupun di adnexanya. Nah, kalau bisa ditambahkan, kita lakukan pemeriksaan IVA dan pap smear. Ya. IVA dan pap smear ini biasanya digunakan untuk melihat apakah ada lesi-lesi yang prakanker atau tidak. Ya, IVA bisa dilakukan di puskesmas, ya, dan dokter umum wajib bisa melakukan IVA. Hasilnya pun nggak terlalu sulit ya, kita cocolin asam asetat, kemudian kita lihat ada perubahan warna nggak dalam 1 menit. Kalau ada, ya kita udah bisa bilang IVA positif, kita rujuk deh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Sedangkan kalau pap smear biasanya dilakukan di rumah sakit karena harus difiksasi alkohol, kemudian langsung dibawa ke laboratorium dan sebagainya. Untuk screening IMS seperti biasa ya, apakah pengambilan duh tubuh kah, bisa gram stain, bisa sediaan basah, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya memang diperlukan, biopsi bisa dilakukan ya, biopsi bisa dilakukan kalau memang perlu. Misalnya biopsi apa? Biopsi dari serviks, biopsi dari uterus gitu. Tapi tentunya ini bukan kompetensi dokter umum ya. Nah, pemeriksaan penunjang apa yang bisa kita lakukan?
Yang pertama kita cek lab dulu ya, cek lab. Kenapa sih tes urin pertama ya beta HCG? Kenapa gitu? Karena ini merupakan suatu pemeriksaan yang paling standar ya. Tinggal Bu tolong pipis kemudian ditampung, kita lakukan tes celup ya, tes urin beta HCG. Di sini kalau misalnya memang pasien itu ada riwayat hamil, misalnya positif beta HCG, bisa kita lihat, oh jangan-jangan dia berdarah terus dia hamil. Jangan-jangan ini pendarahan trimester 1, sesuatu yang bukan AUB. Ya, contohnya apa? Contohnya bisa abortus, bisa kehamilan ektopik, bisa juga mola hidatidosa. Ya, jadi pendarahan trimester 1. Itu beda dengan AUB. Oke. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan darah lengkap dan iron profile. Ini mah nantilah ya untuk curiga ada nggak anemia akibat perdarahannya. Panel koagulasi kita lakukan biasa ya, panel koagulasi kita cari tahu apakah ada kelainan dari dalam fungsi koagulasi pasien. Kemudian fungsi tiroid. Nah, ini nih ya, 3 yang terakhir di bawah ini dilakukan di rumah sakit. Biasanya fungsi tiroid apa sih? TSH, FT4, FT3 gitu ya. Biasanya FT4 sih. Nah, dicek. Tiroid ternyata juga bisa menyebabkan AUB ya, permasalahan dari apa namanya? Menstruasinya. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, itu dari tiroid. Kemudian gonadotropin. LH dan FSH. Kalian tahu kalau misalnya LH FSH ini penting untuk siklus menstruasi. Jadi tidak ada salahnya dan memang harus diperiksa gonadotropin ini ya. Dan yang terakhir prolaktin. Kalau ada kecurigaan ke arah sana, bisa dicek prolaktin, hormon prolaktin. Nah, menurut sumber yang aku baca, fungsi tiroid dan prolaktin ini salah satu yang wajib dilakukan kalau ada pasien dengan AUB atau amenorea. Jadi ini bisa dilakukan ya, fungsi tiroid dan prolaktin.